Kembalinya Dewa Perang bab 151-160 NOVELTUNE. Bab 151. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Ini jelas merupakan hal yang paling tak terlupakan yang pernah dialami oleh ribuan orang yang hadir di tempat kejadian. Monica, Yalda, Zack, dan yang lainnya tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu Levi di sini, apalagi datang untuk mengetahui bahwa dia adalah raja di antara para petani. Kirin terus berkata, Dewa Perang, tolong ikuti aku ke baris pertama. Ini adalah satu-satunya tempat yang sesuai dengan statusmu. Levi menganggukkan kepalanya, Penonton perlahan pulih dari keterkejutan mereka. Kirin berbalik perlahan dan menatap keluarga Rogers. Dia berkata, Glenn, tidakkah kamu bertanya padaku siapa tuanku? Biarkan aku memberitahumu, tuanku tidak lain adalah panglima dari zona perang 9 besar, satu-satunya dewa perang bintang 5 Erudia. Oh ya, namanya Levi Garrison. Setelah mendengar pernyataan Kirin, Glenn tidak bisa menahan darah yang tersumbat di mulutnya dan batuk dengan keras. Wajah Anton menjadi gelap, dia terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Tekanan darah Leo melonjak, dan dia pingsan karena tekanan yang tiba-tiba. Setiap anggota keluarga Rogers berada di ambang kehancuran. Levi sebenarnya adalah dewa perang. Inilah yang paling tidak ingin diterima oleh keluarga Rogers. Bencana. Sebuah bencana besar sedang mendekati keluarga Rogers. Keluarga Rogers sedang menuju kehancuran, mulai dari saat Kirin berdiri di samping Levi. Tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Rogers. Apa, Levi adalah dewa perang? Aku tidak percaya ini. Yoyo tidak mau menerima kenyataan itu. Yoyo merasa bebas setelah Levi diejek. Rangkaian peristiwa telah memungkinkannya untuk membuat perbandingan cepat antara Levi dan Luke telah berada di atas. Dia berpikir bahwa Levi tidak akan pernah bisa menandingi Luke seumur hidup ini. Namun, dalam sekejap mata, Levi berubah menjadi dewa perang Erudia. Di hadapannya, Luke bukanlah siapa-siapa. Yoyo bisa melihat perbedaan dunia di antara mereka, tetapi dia tidak mau menerima kebenaran. Leon Watson dan yang lainnya terkejut menyadari bahwa anak laki-laki yang dulu mereka bully ternyata adalah seseorang yang sangat luar biasa. Dia adalah satu-satunya dewa perang bintang 5. Levi tidak membalas ketika mereka menghinanya barusan, bukan karena dia takut, tetapi karena dia tidak bisa diganggu dengan mereka. Mereka tidak berarti bagi Levi, jadi tidak ada gunanya menghancurkan mereka di bawah kakinya. Mei menatap tak percaya. Seperti semua orang, dia juga berpikir bahwa Levi telah jatuh dari puncak kesuksesannya. Dia juga mencoba menginjaknya untuk mendapatkan semacam kesenangan. Namun, siapa yang mengira bahwa dia bisa tumbuh secara signifikan lebih kuat dan lebih kuat dalam rentang 6 tahun? Abigail berkeringat dingin dan menatap Levi dengan ketakutan. Levi menyentuh kepalanya dan tersenyum, gadis bodoh, mengapa kamu begitu cemas? Terlepas dari identitasku, aku tetap saudara iparmu. Oh, Abigail mengikuti Levi. Dengan semua orang melihat mereka, Kirin memimpin sementara Levi dan Abigail mengikuti di belakang. Mereka berjalan perlahan ke arah depan. Ketika mereka melihat Levi beringsut lebih dekat ke arah mereka, Mei dan Yoyo merasa seolah-olah jantung mereka akan terbang keluar dari tenggorokan mereka. Pada saat ini, hati mereka terasa seperti akan meledak. Levi kemudian berhenti di barisan mereka tiba-tiba. Saat itu, Mei, Yoyo, dan yang lainnya merasa ingin mati. Mereka merasa mati rasa di seluruh tubuh seolah-olah arus listrik telah melewati tubuh mereka, menyetrum mereka. Hembusan udara dingin mengalir dari telapak kaki mereka, langsung membuat darah mereka membeku. Levi membentak, minggir. Atas perintahnya, orang-orang di barisan itu pamit dari kedua ujung, hanya menyisakan Mei dan yang lainnya. Bab 152. Ketika Mei melihat tatapan Levi tertuju padanya, napasnya bertambah cepat, dan dia berjuang untuk bernapas. Leon, Bryce, dan yang lainnya tidak dapat menahan tekanan yang begitu besar. Mereka pingsan dan ambruk ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mei dan Yoyo sangat gugup. Dengan statusnya, Levi memiliki wewenang untuk menghukum mati mereka. Levi memandang kedua wanita itu dan tertawa, baru saja, bukankah kamu bertanya padaku apakah aku menyesal menolak kalian berdua terakhir kali? Mei dan Yoyo tidak berani menatap mata Levi. Biarkan aku memberitahumu ini sekarang. Aku tidak pernah menyesalinya, tidak peduli kapan atau apa yang terjadi, aku hanya akan memilih Zoe. Apakah dia miskin atau kaya, tua atau muda, aku akan tetap memilihnya. Kata Levi. Pada saat ini, Mei dan Yoyo sangat iri pada Zoe. 6 tahun lalu, mereka cemburu saat Levi dan Zoe berkumpul. Mereka bahkan lebih cemburu pada mereka sekarang. Levi berada di puncak rezim militer Erudia. Dia tak terkalahkan dan memiliki semua kekuatan di tangannya. Bahkan jika itu masalahnya, dia tidak akan meninggalkan atau menelantarkan istrinya. Ini adalah cinta yang dalam dan mendalam. Banyak orang sangat tersentuh. Tanpa mempertimbangkan identitas Levi, cinta dan kasih sayang mereka terhadap satu sama lain membuat mereka iri. Yang satu tidak akan pergi, dan yang lain tidak akan ditinggalkan. Abigail adalah yang paling iri di antara mereka. Akhirnya, Levi berkata kepada mereka berdua, seperti yang Abigail katakan, kakak iparnya berada di puncaknya 6 tahun yang lalu, dan sekarang, kakak iparnya masih di puncaknya. Mendengar kata-kata Levi, Yoyo dan Mei tidak tahan dan jatuh ke tanah. Mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Levi dan Kirin tiba di barisan depan dan duduk. Dia memiliki Kirin dan Abigail di sampingnya. Stephen Shaw juga ada di sana. Saat Levi muncul, orang tidak lagi memikirkan kata, Master.
Pada saat ini, semua orang mengerti mengapa Kirin mengenakan seragam militernya. Dia tidak di sini untuk menghadiri perayaan itu. Dia ada di sini dalam misi. Levi melambaikan tangannya. Kirin langsung mengerti. Kirin memerintahkan massa, kecuali keluarga Rogers, semua orang, silakan pergi dengan cepat. Tolong jaga kerahasiaan ini. Anda akan meminta masalah jika Anda berani mengungkapkan ini. Dengan pemikiran ini, semua orang keluar, sekarat untuk melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Leo Watson dan yang lainnya terbawa. Mei dan Yoyo merangkak keluar. Tempat itu segera dibersihkan. Levi berkata kepada Abigail, Abigail, tolong tunggu aku di ruang tamu. Aku harus menyelesaikan beberapa masalah. Abigail juga pergi dengan patuh. Setelah itu, semua orang dari keluarga Roger berlutut di depan Levi. Mereka bersujud di hadapannya, memohon belas kasihan. Di mana grup Levi? Levi bertanya. Tolong ambil kembali. Levi Group selalu menjadi milikmu. Bagaimana dengan properti keluarga Garrison? Levi bertanya lebih lanjut. Mereka juga milikmu. Levi melanjutkan, keluarga Rogers. Pada saat ini, semua orang di keluarga Rogers ragu-ragu. Namun, Glenn segera menjawab dan berkata, juga milikmu. Levi menyalakan sebatang rokok dan tersenyum, baiklah, kalau begitu mari kita mulai membahas hal-hal yang lebih penting. Saat itu, kamu menjebakku, membunuh temanku, dan bahkan merebut semuanya dari grup Levi. Mengapa kamu melakukan itu? Levi bertanya. God of War, Andalah yang mencoba-coba pasar farmasi dan teknologi saat itu, dan keluarga Rogers mendambakan teknologi inti Anda. Keluarga Rogers menjawab dengan jujur. Levi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan, beri aku nama orang lain yang terlibat dalam masalah ini saat itu. Bab 153. Keluarga Rogers menjawab, Dewa Perang, meskipun kami merencanakan semuanya dengan nama Oswald saat itu, keluarga Rogers sebenarnya paling sedikit diuntungkan darinya. Kami hanya mendapat manfaat dari sebagian kecil dari teknologi inti dan mengambil alih grup Levi. Sebagian besar pergi ke kamar dagang Hampton Utara. Kamar dagang Hampton Utara, Levi mengerutkan alisnya. Ya, itu terdiri dari 4 keluarga aristokrat, Hendersons, Williamsons, Andersons, dan Robinsons. Ada juga banyak asosiasi bisnis yang terdiri dari perusahaan kaya. Mereka mendominasi Northampton, dan berada dalam persaingan yang ketat. Dengan Winston Gonzales, orang terkaya di Northampton, kata Glenn. Levi tahu tentang kamar dagang Hampton Utara. Mantan hegemon dunia perdagangan Northampton. Diketahui bahwa kamar dagang Hampton Utara memegang hampir setengah dari garis kehidupan ekonomi Hampton Utara. Kontribusi PDB tahunan mereka sangat menakutkan. Ketika Levi berhasil memulai bisnisnya sendiri, kamar dagang Hampton Utara merayunya untuk bergabung dengan mereka. Namun, kondisi mereka adalah dia harus menyerahkan teknologi medis inti dari Levi Group. Levi menolak lamaran itu. Dalam retrospeksi, Levi telah menjadi target kamar dagang Hampton Utara. Karena dia telah menolak mereka, dia menjadi cacat dan dipenjarakan. Saudaranya telah dibunuh, dan istrinya telah hidup sebagai janda selama 6 tahun. Dunia bisnis mirip dengan medan perang dan bahkan mungkin lebih mematikan. Terlepas dari bagaimana pengusaha kaya yang layak terlihat di permukaan, mereka sebenarnya bisa menjadi kanibal penghisap darah, menelan orang utuh. Jumlah orang yang kehilangan nyawa karena orang kaya tidak terduga. Levi tidak berarti bagi mereka, sehingga banyak orang mungkin telah melupakannya. Dia sama sekali tidak pantas untuk diingat. Pada saat ini, Azure Dragon dan Phoenix telah tiba. Mereka memberitahu Levi bahwa produk online itu berasal dari kamar dagang Hampton Utara. Levi mengetuk-ngetukkan jemarinya secara berirama di sandaran tangan. Karena begitu, biarkan kamar dagang Northampton menghilang. Levi memerintahkan. Keluarga Rogers berada di lantai, tidak meragukan apa yang dikatakan Levi. 4 raksasa kamar dagang Hampton Utara percaya bahwa kekayaan mereka mendominasi Hampton Utara dengan bisnis mereka yang berpengaruh. Tidak ada yang bisa mempengaruhi mereka. Bermain-main dengan kamar dagang Hampton Utara sama dengan mengacaukan yayasan Hampton Utara. Namun, mereka tidak akan mengharapkan Dewa Perang menjadi orang yang mengacaukan mereka. Glenn bertanya, Dewa Perang, apakah properti dan bisnis di bawah Levi Group dan keluarga Rogers akan dialihkan kepada Anda? Pindahkan mereka ke Kirin, kata Levi. Dalam beberapa jam, semua properti dan bisnis di bawah Levi Group, keluarga Garrison, dan keluarga Rogers dipindahkan ke Kirin. Nama asli Kirin adalah Neil Rhodes. Sejak saat itu, Neil menjadi pemilik baru semua aset keluarga Rogers. Adapun kamar dagang Hampton Utara, Levi ingin meluangkan waktu untuk menyiksa mereka. Dia ingin melihat mereka menjadi gila dengan triknya dan melihat mereka menjadi ketakutan saat mereka memohon kedatangan kematian. Tatapan Levi tiba-tiba jatuh pada Anthony. Apakah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin menyerang dan membunuhku? Anthony kaget mendengar kata-kata Levi. Tolong selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Levi berdiri dan tersenyum, sebarkan berita ini. Katakan bahwa Tuan Rhodes telah menjadi pemilik grup Levi dan grup Garnison. Dipahami, Glenn menjawab. Oh ya, saya berharap bisa bertemu Oswald besok pagi. Dia berutang permintaan maaf kepada istri saya. Ada tatapan kebencian di mata Levi. Setelah itu, Levi pergi, membawa Abigail bersamanya. Saat hendak mencapai pintu keluar, mereka menabrak Pamela dan Bailey. Abigail, kenapa kalian berdua pergi? Pamela bertanya dengan rasa ingin tahu. Abigail memandang mereka, merasa bingung. Ayah, Bu, perayaannya sudah selesai. Bailey segera membalas, sampah apa?
Ini baru dimulai 30 menit yang lalu. Perayaannya berlangsung sekitar 4 jam, bukan? Bab 154. Ini benar-benar berakhir. Apakah kamu tidak percaya padaku? Abigail berkata tanpa daya. Pamela menatap Levi dan berkata, Abigail, kenapa kamu membawanya ke sini? Sungguh memalukan. Ya, jika bukan karena Anda, apa haknya untuk menghadiri perayaan itu? Bailey membalas tembakan Abigail dan mulai memasuki venue bersama Pamela. Abigail sangat ingin memberitahu mereka bahwa perayaan itu berakhir karena Levi. Namun, orang tuanya sudah pergi duluan. Bailey dan Pamela kaget saat memasuki venue. Tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Mereka melihat Glenn dan yang lainnya berlutut, bermandikan keringat dingin. Mereka mencoba yang terbaik untuk mendapatkan jawaban dari keluarga Rogers, tetapi tidak ada yang mengungkapkan alasannya. Di luar, Levi memandang Abigail yang kepalanya menunduk. Dia tampak takut padanya, jadi dia tidak bisa tidak bertanya, mengapa kamu takut padaku? Aku masih saudara iparmu. Abigail tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mendaratkan ciuman di wajah Levi. Syukurlah, Levi cepat merespon, jika tidak, Abigail akan menciumnya. Levi terkejut dengan reaksi Abigail, apa yang kamu lakukan? Abigail terkekeh kegirangan, kakak ipar, kamu sangat keren barusan. Terperangah, Levi hampir muntah darah. Bukankah dia sangat takut padaku sekarang? Kenapa dia tiba-tiba mencoba menciumku? Gadis-gadis muda memiliki ide yang aneh akhir-akhir ini. Saat mereka menuju ke mobil, Abigail tertawa dan berkata, kakak ipar, kamu adalah idolaku mulai sekarang. Dua hal aneh terjadi di Northampton hari ini. Pertama, perayaan ulang tahun ke-40 keluarga Rogers tiba-tiba terganggu. Semua tamu pergi tanpa alasan. Mengapa begitu? Kedua, tersiar kabar bahwa seorang pria misterius yang dikenal sebagai Neil Rhodes telah mengambil alih grup Garnison dan grup Levi. Berkenaan dengan dua hal ini, keluarga Rogers tutup mulut tentang mereka, mengatakan bahwa itu adalah rahasia dagang. Apa yang keluarga Rogers lakukan? Menyerahkan grup Levi dan grup Garnison. Untuk apa perayaan keluarga Rogers? Sangat rahasia. Siapakah orang yang bernama Tuan Rhodes ini? Bagaimana hubungan dia dengan mereka? Berita itu tersebar di beberapa villa mewah di Northampton, menarik perhatian 4 raksasa kamar dagang Hampton Utara. Ketika Levi dan Abigail kembali ke rumah, Aaron dan Caitlin ada di sekitar. Caitlin menatap Levi, kamu selamanya bermain-main dengan tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan. Jika kamu begitu bebas, mengapa kamu tidak membantu Zoe? Mengapa repot-repot menghadiri perayaan seperti itu? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk berada di sana? Bailey mendengus, ya, itu benar. Levi, kami harap kamu bisa mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menghadiri perayaan seperti itu daripada bergantung pada Abigail. Zoe juga merasa bahwa Levi suka ikut bersenang-senang di perayaan seperti itu. Mengesampingkan semua keluhan dengan keluarga Rogers, dia merasa bahwa Levi tidak perlu menghadiri perayaan itu karena dia tidak memiliki status untuk melakukannya. Levi tertawa, ayah, ibu, dan Zoe, aku berada di keluarga Rogers untuk menangani sesuatu. Aaron, Bailey, dan yang lainnya ragu ketika mereka mendengar Levi. Mereka bertanya, ada apa? Aku pergi untuk menyelesaikan beberapa skor dengan Oswald. Levi menjawab. Zoe terkejut. Dia takut Levi akan melakukan sesuatu yang bodoh. Segalanya akan menjadi tidak terkendali jika mereka menjadi sasaran keluarga Rogers. Zoe memberitahu orang tuanya tentang apa yang terjadi tempo hari. Apa, jadi Oswald yang merencanakan semuanya? Tapi Levi, apa yang kamu lakukan? Kamu hampir memukul Oswald sampai mati. Apakah kamu ingin mati? Jika kamu berencana untuk mati, maka jangan seret kami ke dalamnya. Aaron dan Caitlin berbicara dengan marah. Zoe bertanya, khawatir, apa yang kamu lakukan pada keluarga Rogers hari ini? Levi berkata, keluarga Rogers akan membawa Oswald ke sini secara pribadi untuk meminta maaf. Bab 155. Hahaha. Setelah mendengar ini, Aaron dan Caitlin tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu bicarakan? Keluarga Rogers akan datang ke sini untuk meminta maaf. Apakah kamu mabuk? Keluarga Rogers adalah salah satu keluarga aristokrat yang paling dihormati di Northampton. Mereka memiliki aset bernilai puluhan miliar. Mengapa mereka datang untuk meminta maaf kepada Anda? Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sosok yang penting? Memukul Oswald dan bahkan membuat mereka membawanya ke sini untuk meminta maaf. Aaron dan Caitlin memandang Levi. Mereka tidak bisa mempercayainya. Zoe juga tidak akan mempercayainya. Bahkan Levi yang berada di puncaknya 6 tahun lalu tidak akan memiliki kemampuan seperti itu. Abigail melihat bahwa mereka tidak mempercayainya dan tersenyum diam-diam. Saat dia diingatkan tentang apa yang terjadi pada perayaan itu, dia memasang ekspresi iri pada Zoe. Di mata Abigail, Zoe adalah wanita paling beruntung di dunia. Namun, Abigail merasa memiliki kelebihan dibandingkan sepupunya karena mengetahui identitas asli Levi. Abigail merasakan perasaan hangat dan kabur di hatinya ketika dia memikirkannya. Zoe memandang Abigail dan bertanya, Abigail, begitu? Abigail menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Dia berada di ruang tamu pada waktu itu, jadi memang benar dia tidak tahu detailnya. Levi berkata, saya berbicara secara pribadi dengan keluarga Rogers. Abigail tidak ada. Hahaha. Kamu pikir kamu siapa? Apa hak kamu untuk berbicara secara pribadi dengan keluarga Rogers? Aaron dan Caitlin tertawa. Zoe juga berpikir bahwa Levi membual, jadi dia tidak mengambil hati.
Aaron dan Caitlin tidak pergi malam itu. Mereka terus tinggal di Bayview Garden. Ada ketukan di pintu keesokan paginya. Zoe membuka pintu dan terkejut. Glenn, Anthony, dan yang lainnya ada di sini. Mereka bahkan membawa Oswald, yang datang dengan kursi roda. Mengapa kamu di sini? Zoe tampak bingung. Aaron dan Caitlin sangat bingung. Miss Lopez, keluarga Rogers di sini untuk meminta maaf kepada Anda. Atas nama perilaku bodoh Oswald, kami ingin meminta maaf dengan tulus kepada Anda. Glenn, Anthony, dan yang lainnya membungkuk. Pada saat yang sama, Glenn menendang kursi roda, dan itu terbalik. Oswald, yang cacat, terguling ke lantai. Suaranya bergetar, Miss Lopez, aku yang salah, aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Tolong maafkan aku. Pada saat ini, Zoe dan orang tuanya benar-benar terkejut. Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Rogers akan datang untuk meminta maaf. Levi benar. Untuk mengungkapkan ketulusan kami ingin memberi kompensasi kepada Nona Zoe Lopez dengan 100 juta untuk setiap kerugian psikologis yang disebabkan. Jumlah uang telah ditransfer ke rekening Bank Imperial Midos Limited, kata Glenn. Ponsel Zoe berdering. Itu adalah pesan dari Departemen Keuangan. Memang ada transfer 100 juta. Cepat bangun. Melihat semua bangsawan kaya ini berdiri di depannya, hati Zoe tidak bisa berhenti berpacu. Aaron dan Caitlin juga ketakutan. Glenn bertanya, Miss Lopez, bisakah Anda memaafkan kami? Ya, seru Zoe. Bagus, selamat tinggal, Miss Lopez. Keluarga Rogers pergi dengan cepat, menyeret Oswald pergi. Pada saat ini, Levi berjalan mendekat, meminum secangkir susu hangat. Apakah mereka sudah meminta maaf? Levi, bagaimana kamu melakukannya? Ya Tuhan, Glenn dari keluarga bangsawan Rogers benar-benar datang untuk meminta maaf. Aaron dan Caitlin memandang Levi dengan rasa ingin tahu. Zoe berpikir bahwa itu ajaib. Sangat sederhana, saya menjelaskan semuanya kepada keluarga Rogers. Selain itu, mereka juga cukup pengertian dan masuk akal. Levi berkata dengan jelas. Memang, saya beralasan hal-hal dengan mereka tadi malam. Dengan senjata mengarah ke wajah mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti dan tidak masuk akal. Bab 156. Aaron segera berkata, sebenarnya, semakin kuat mereka, semakin besar kemungkinan mereka ingin berdamai. Mereka juga lebih memperhatikan moralitas dan etiket. Jika tidak, apakah mereka dapat tetap di posisi mereka saat ini? Caitlin juga menganggukkan kepalanya. Ya, benar. Tokoh-tokoh penting ini masuk akal dan mudah diajak bicara. Zoe merasa ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak bisa menyentuhnya. Dia tahu bahwa Levi tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Roger dalam hal status dan peringkat. Selanjutnya, mari kita persiapkan diri kita untuk menghadiri pesta ulang tahun nenekmu. Kita harus memilih beberapa hadiah yang indah untuknya. Mari kita bertukar pikiran untuk hadiah yang cocok dan membelinya di hari lain. Caitlin menekankan pentingnya pesta ulang tahun ibunya. Harun juga berpikiran sama. Sebagai menantu dari keluarga Black, akan sangat bagus jika dia bisa bersinar di pesta ulang tahun. Aaron dan Caitlin sangat percaya diri setelah menerima jumlah besar dari keluarga Rogers. Semuanya kembali normal. Proyek Zoe mulai terbang lagi. Ada banyak perusahaan yang meminta kerjasama. Toh, dengan pembangunan taman ekologi, akan ada pasar untuk catering makanan dan minuman, akomodasi, dan sejenisnya. Perusahaan yang cepat dan efisien dapat memanfaatkan peluang yang ada. Oh ya, Levi, aku harus menghadiri rapat untuk membahas kolaborasi nanti sore. Sebuah perusahaan catering asing ingin bekerja sama dengan kami untuk masakan barat. Maukah kamu pergi? Tanya Zoe di pagi hari. Lanjutkan dengan kolaborasi. Aku punya hal lain untuk diperhatikan. Itu karena Levi benar-benar memiliki beberapa masalah serius untuk ditangani. Azure Dragon dan yang lainnya memberitahunya tentang hal itu. Dia tiba di manor tempat Azure Dragon dan yang lainnya tinggal. Phoenix mendekatinya dengan sebuah dokumen. Melaporkan kepadamu, Dewa Perang. Legiun Naga dari Brigade Besi telah berhasil menyelesaikan misinya dan mengevakuasi garis depan. Menurut protokol, kita sekarang akan mundur ke provinsi tetangga zona Perang Selatan untuk beristirahat dan mengatur ulang. Tolong beri kami perintahmu. Phoenix melapor ke Levi. Levi melirik dokumen itu dan mengangguk. Baiklah, biarkan Legiun Naga beristirahat dan menata ulang. Tunggu perintahku selanjutnya. Sebagai Panglima tertinggi zona perang ke-9, Levi memiliki tanggung jawab dan kekuatan untuk memobilisasi para penjaga. Namun, para penjaga yang biasanya dia turunkan ke medan perang perbatasan berasal dari Brigade Besi. Dia secara pribadi melatih mereka. Brigade Besi dibagi menjadi beberapa tim. Keterampilan tempur Legiun Naga adalah yang terbaik. Mereka adalah yang paling kuat. Legiun Naga telah bertempur di perbatasan selama 2 tahun berturut-turut, jadi sudah saatnya bagi mereka untuk beristirahat dan mengatur ulang diri mereka sendiri. Ini cukup tepat waktu. Aku akan menuju ke kota selatan untuk menghadiri pesta ulang tahun Nenek Zoe segera. Aku akan menuju ke zona perang selatan kalau begitu, kata Levi. Itu benar-benar berita bagus. Para penjaga dari Legiun Naga ingin bertemu denganmu. Phoenix berseri-seri. Setelah kembali ke rumah malam itu, Zoe memberitahu Levi bahwa kolaborasi itu berjalan dengan baik dan sukses. Vic Group menyegel kerjasama tersebut setelah menyetorkan deposit sebesar 30 juta. Ini adalah jumlah uang pertama yang diterima Zoe untuk proyek tersebut. Dia memberi Levi kartu. Apa yang sedang kamu lakukan? Levi tercengang. Bukankah kamu meminjam 5 juta terakhir kali?
Kembalikan uangnya dengan cepat. Ternyata Zoe selalu memikirkan hal ini. Baiklah kalau begitu, aku akan menyimpannya. Levi menyimpan kartu itu. Dia kemudian mulai melihat kontrak Vic Group. Dia mengetahui bahwa itu adalah anggota Kamar Dagang Hampton Utara. Ini adalah perusahaan milik asing. Mereka diberikan perlakuan istimewa dalam hal wilayah dan kebijakan. Kondisinya jauh lebih baik daripada perusahaan domestik. Levi menghela nafas. Tampaknya daerah ini menarik orang asing untuk datang dan berkembang, dengan kebijakan yang memberi mereka akses yang besar dan perlakuan istimewa. Bahkan ada kalanya mereka memiliki akses langsung ke area tertentu. Zoe tertawa, apakah kamu baru tahu tentang ini sekarang? Selalu seperti ini, orang asing ini selalu memiliki hak istimewa ketika mereka mendirikan bisnis di negara kita. Mau bagaimana lagi? Levi menjadi serius, apakah mereka begitu superior? Sungguh lelucon. Bab 157. Zoe menggelengkan kepalanya, mau bagaimana lagi? Memang benar bahwa mereka lebih unggul. Semua orang setuju. Levi mengerutkan kening, kita berada di Erudia yang perkasa. Sejak kapan mereka menjadi lebih unggul dari kita? Mau bagaimana lagi? Orang asing disambut di mana-mana. Siswa internasional itu diperlakukan dengan sangat baik dalam hal tunjangan kesejahteraan. Selain itu, banyak gadis suka bertemu dengan siswa internasional ini. Ketika mereka melihat orang asing di sekitar, mereka sangat bersemangat untuk bergaul dengan mereka. Petik 2. Ini adalah fenomena umum, jadi bahkan jika Anda menganggapnya tidak adil, itu tidak bisa dihindari. Zoe mengangkat bahu. Itu adalah fenomena baru-baru ini. Dalam beberapa kasus, ketika orang berpartisipasi dalam penawaran, mereka fokus pada fakta bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh orang asing daripada melihat kekuatan dan prospek masa depan perusahaan. Rasa dingin terpancar di mata Levi. Oh ya, saya berencana membeli rumah untuk ayah dengan uang ini. Namun, rumah tua itu atas namanya. Dia juga ingin menempatkan rumah tua itu atas nama ibu besok di otoritas perumahan. Bagaimana menurutmu? Tanya Zoe. Itu uangmu sendiri, jadi kamu bisa memutuskan apa yang ingin kamu lakukan dengannya. Aaron tiba di otoritas perumahan keesokan paginya. Ada antrian panjang di pintu masuk otoritas perumahan. Dia mengantri hampir 1 jam sebelum gilirannya. Ketika Aaron masuk dengan dokumen di tangannya, 2 orang bergegas di depannya dan melompati antrian. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu melompati antrian, teriak Harun. Kedua pria jangkung di depan berbalik untuk melihatnya. Mereka adalah orang asing. Dengan mencibir, mereka memecatnya. Jauhi kami. Aaron tertegun sejenak. Sudah hampir 1 jam dia mengantri. Gilirannya tidak hanya dilewati, tetapi dia juga dimarahi dan dihina. Ini murni intimidasi. Aaron bukan satu-satunya yang tidak bahagia. Orang-orang di belakangnya juga kesal. Apa hak mereka untuk melompat antrian? Semua orang dengan sabar menunggu giliran, jadi apa yang memberi mereka hak untuk melompati antrian? Itu adalah periode puncak, setidaknya ada 70 hingga 80 orang di belakang Aaron. Kedua orang itu telah melompati antrian begitu mereka tiba. Mereka bahkan memiliki keberanian untuk memotong ke garis depan, membuat marah banyak orang dalam antrian. Antrian dari belakang, jangan memotong antrian. Pergi ke belakang sekarang. Terlepas dari latar belakang Anda, pergi dan bergabunglah dengan akhir antrian. Semua orang berteriak dan meneriaki kedua orang asing itu. Hal itu menyebabkan kemarahan publik. Namun, kedua orang asing itu tidak terganggu dan bahkan tidak repot-repot untuk berbalik. Melihat banyak orang juga kesal dan di sisinya, Harun menjadi lebih berani dan maju untuk mendorong orang-orang itu. Keduanya berbalik. Salah satu dari mereka berkata, mengungkapkan ketidaksenangannya, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak bisa memotong sesukamu. Berjalan ke belakang dan bergabung dengan antrian dari sana. Apakah kamu tidak melihat semua orang dalam antrian? Aaron berbicara dengan dingin. Yang lain menimpali, ya, pergi ke garis belakang. Anda tidak memiliki hak istimewa. Anda sama seperti kami. Kedua orang asing itu mencibir, huff. Kami tidak pernah bergabung dalam antrian sejak kami tiba di Erudia, oke. Kami memiliki hak istimewa dan diberikan prioritas dalam apapun yang kami lakukan. Selain itu, masalah kami lebih penting daripada urusan Anda semua. Apa maksudmu dengan prioritas? Siapa yang bilang begitu? Kamu harus mengantri kemanapun kamu pergi. Apa yang penting? Cepat, bergabung dengan antrian di belakang. Semua orang berteriak. Giliranku selanjutnya, kalian berdua, pergi ke belakang. Aaron melangkah maju dengan dokumennya, bersiap untuk memasuki otoritas perumahan. Namun, dia dihentikan oleh 2 orang asing. Salah satu dari mereka mengambil dokumen Aaron darinya dan tanpa ampun merobeknya menjadi beberapa bagian. Bab 158. Harun tercengang. Yang lain juga. Mereka tidak menyangka kedua orang asing itu begitu berani. Mereka benar-benar merobek dokumen seseorang. Hidup rendahan, penyahlah, menyingkir dari jalan kami. Kedua orang asing itu menunjuk jari tengah mereka ke arah Aaron lagi. Mereka mengutuk dan menghinanya, dan bahkan mendorongnya. Harun sangat marah, aku akan melawanmu sampai akhir. Aaron jelas bukan lawan mereka, tingginya sekitar 1,9 meter. Segera, dia memiliki 2 tanda tamparan di wajahnya. Sebuah keributan besar meletus. Staf dari otoritas perumahan muncul. Seorang pria parubaya berkata dengan marah, saya Neville, direktur yang bertugas hari ini. Jika ada sesuatu, beritahu saya. Semua orang berteriak, mereka melompati antrian.
Mereka bahkan merobek dokumen aplikasi seseorang dan memukul orang itu. Aaron juga menangis dan mengeluh tentang apa yang terjadi padanya. Terlepas dari keluhan mereka, direktur segera mengirim kedua orang asing itu ke aula. Tuan-tuan, silakan ikut saya. Ada urusan bisnis yang lebih penting yang harus Anda tangani. Neville benar-benar melakukan hal seperti itu dengan begitu banyak pasang mata memandangnya. Tindakan seperti itu secara alami membuat semua orang marah, dan mereka bereaksi keras terhadap situasi tersebut. Kenapa? Kenapa mereka diizinkan masuk? Ya, mengapa mereka bisa melompati antrian? Apakah orang asing memiliki hak istimewa? Neville memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang dan diam. Biar saya jelaskan alasannya. Beberapa orang memiliki hak istimewa. Mereka datang ke negara kita untuk membantu kita mengembangkan dan menghasilkan pendapatan sebanyak mungkin untuk memacu perekonomian kita. Dibandingkan dengan sebagian besar dari Anda, urusan mereka lebih penting. Jadi bagaimana jika mereka melompati antrian? Mereka tidak benar-benar mempengaruhimu, kan? Neville berusaha menjelaskan. Tetapi, apa maksudmu tapi? Jika kamu tidak ingin melanjutkan, silakan pergi. Neville keras. Semua orang kembali ke barisan dan tidak memprotes lagi. Harun sangat marah. Dia mengecam, bagaimana dengan apa yang terjadi pada saya? Beri saya penjelasan, dokumen saya robek. Neville melihat potongan-potongan kertas di lantai dan berkata dengan dingin, dokumen Anda robek. Lalu buat aplikasi lain. Lalu bagaimana kalau mereka meletakkan tangan mereka di atasku? Aaron menunjuk wajahnya. Neville tertawa, staf saya mengatakan bahwa Andalah yang memulainya lebih dulu. Kamu, Aaron meledak dengan amarah. Saat itu, seorang karyawan berlari keluar dan berbisik di telinga Neville. Ekspresi Neville berubah ketika dia menatap tajam ke arah Aaron, apakah kamu masih ingin melanjutkan lamaranmu? Aaron tercengang, apa maksudmu? Kedua pria itu benar-benar marah dengan perilakumu barusan. Mereka ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada mereka sebelum mereka bisa memaafkanmu. Kata Neville. Aaron tidak bisa mempercayai telinganya, apa? Merekalah yang melompati antrian dan merusak dokumen saya. Mengapa saya harus berlutut dan meminta maaf? Hukum macam apa itu? Kamu jelas salah, Neville berkata dengan nada serius. Aaron terkejut dengan jawabannya, salahku. Tahukah Anda, kedua pria itu adalah tokoh penting. Perusahaan bisnis mereka menghasilkan banyak pendapatan dan telah menyediakan banyak pekerjaan. Ini menguntungkan Anda semua di Northampton. Waktu mereka sangat berharga, jadi apa yang salah dengan mereka melompat antrian? Kamu benar-benar membuang waktu mereka, jadi bukankah itu salahmu? Aaron terkejut dengan alasan yang salah, apa maksudmu? Aku. Kamu, bagaimana denganmu? Apakah kamu masih ingin melanjutkan dengan dokumen? Aku sudah menjelaskannya sendiri. Jika kamu tidak akan meminta maaf kepada mereka, maka kamu bisa melupakan menyelesaikan dokumenmu. Percayalah, aku bisa memasukkanmu ke daftar hitam selama-lamanya. Neville jelas mengancamnya. Bab 159. Aaron bingung. Dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Dia bahkan tidak berpikir bahwa Neville bisa begitu kejam dan kasar padanya demi kedua orang asing itu. Para penonton juga tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Neville tidak akan berurusan dengan masalah administrasi jika mereka memiliki sesuatu untuk dikatakan. Semua orang hanya bisa menutup mata terhadap kesulitan Aaron. Bagaimana menurutmu? Ludahkan, Neville memerintahkan dengan nada kasar. Saya memilih untuk meminta maaf dan mengulang dokumen. Aaron menundukkan kepalanya di penghujung hari. Untuk memiliki rumah baru untuk tinggal, dia menggigit peluru dan memilih untuk meminta maaf. Itulah satu-satunya cara dia bisa memastikan dokumentasi yang diperlukan telah dilakukan. Baiklah, kedua pria itu kebetulan punya waktu hari ini. Mereka ingin Anda mengantri di belakang. Ketika Anda sampai di depan lagi, Anda dapat meminta maaf kepada mereka. Setelah mereka puas dengan kinerja Anda, saya akan melanjutkan aplikasi Anda dan dokumen. Neville menepuk wajah Aaron setelah mengatakannya. Aaron hampir meledak karena marah. Kedua pria itu sebelumnya mengatakan bahwa waktu mereka sangat berharga, tetapi ketika harus mengejeknya, mereka sebenarnya punya waktu untuk menunggunya bergabung kembali dengan antrian. Baiklah, aku setuju untuk itu. Aaron bertahan sekali lagi. Dia melanjutkan untuk bergabung dengan bagian belakang antrian. Kedua pria itu tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan apa yang terjadi. Mereka bahkan mengacungkan jari tengah ke arah Aaron, masih memakinya. Neville menyeringai pada dua orang asing itu sambil menyajikan kopi dan makanan ringan untuk mereka. Aaron berdiri di belakang, marah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa marah. Dia tidak bisa membiarkan mereka berjalan di sekelilingnya. Mungkin aku harus meminta bantuan Levi. Ketika Levi menerima telepon Zoe yang memberitahu dia bahwa Aaron dalam masalah, dia langsung berlari ke otoritas perumahan. Dia menemukan bahwa ada antrian panjang yang mengular di otoritas perumahan. Aaron berdiri tepat di ujung baris, ekspresinya mendung. Ada dua bekas tamparan di wajahnya. Levi berjalan ke arahnya dan bertanya, "Ayah, apa yang terjadi padamu?" "Levi, aku dipukul." Aaron bertindak seperti Levi adalah penyelamatnya dan menceritakan semua yang telah terjadi. Levi menjadi sangat marah setelah mendengarkan Aaron. Dia telah membahas masalah ini dengan Zoe tadi malam, tetapi dia tidak berharap itu terjadi pada ayah mertuanya hari ini. Levi berjalan ke depan barisan dengan Aaron di belakangnya. "Ayo, ayah, aku akan meminta penjelasan untukmu. Bagaimana kita bisa melupakan semua ini dan mengesampingkannya?" kata Levi marah. Sekali lagi, Aaron merasakan gelombang keberanian dan kepercayaan diri yang tiba-tiba dan bergegas ke depan bersama Levi.
Siapa yang memukulnya? Keluar sekarang. Levi berdiri di pintu masuk dan bertanya dengan suara menuntut. Neville berjalan keluar dengan beberapa karyawan di belakangnya. Ketika Neville melihat bahwa itu adalah Aaron, dia membalas dengan marah, "Apa yang kamu inginkan? Bukankah aku memintamu untuk mengantri di belakang? Biarkan aku bertanya lagi, siapa yang memukulnya?" Levi bertanya dengan dingin. "Apakah kamu berteriak sekarang? Apakah kamu meminta seseorang untuk datang menyelamatkanmu? Biarkan aku memberitahumu ini, kamu bisa melupakan menyelesaikan dokumen ini mulai sekarang. Aku akan menghentikanmu dari melakukannya selamanya." Neville menjadi marah. Aaron terkejut dengan omelannya. Levi melirik label namanya dan mencibir, "Namamu Neville, kan?" "Ya, jadi apa? Apakah Anda akan menulis saya?" Neville menunjuk hidung Levi dan berteriak padanya. Levi tidak bisa diganggu olehnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. "Halo, apakah ini Jesse? Tolong minta Kapten Otoritas Perumahan untuk melakukan perjalanan. Tanyakan padanya apakah dia mengenal seseorang bernama Neville." Levi memerintahkan. Jesse menyeka keringat di dahinya setelah mengangkat telepon. Sekretaris pertama, Cedric, bertanya, "Apa yang terjadi? Cepat beritahu Mark dari Otoritas Perumahan untuk melakukan perjalanan ke sana. Seseorang bernama Neville telah menyinggung God of War." Jesse menginstruksikan. Setelah melihat Levi mengangkat tangan, Neville mendengus, "Kenapa? Apakah kamu sudah selesai menelepon? Apakah kamu ingin membuatku mendapat masalah atau kamu ingin memecatku?" Bab 160. Levi mendorongnya dan berjalan menuju aula. Tatapannya mendarat pada dua orang asing itu. "Apakah kamu yang memukulnya?" Saat melihat Levi, keduanya berdiri dan berjalan ke arahnya. "Ya, kami yang memukulnya. Kenapa? Apakah kamu ingin membalas dendam untuknya?" Mereka berdua berbicara bahasa Inggris yang terputus-putus sambil memandang Levi dengan jijik. "Minta maaf. Karena kamu sudah memukulnya, maka kamu harus punya nyali untuk meminta maaf." Levi memerintahkan. "Minta maaf? Tidak mungkin. Kenapa kami harus meminta maaf kepada kalian makhluk?" Kedua pria itu terlihat sangat angkuh. Levi dan Aaron dianggap orang rendahan di mata mereka. Kedua orang asing itu menolak untuk memperhatikan mereka sama sekali. "Maaf, kamu harus minta maaf karena memukulnya." Levi sangat bertekad. Dia menembakkan tatapan dingin ke arah mereka. Kedua orang asing itu tidak senang dengan cara Levi menatap mereka. Karena mereka jauh lebih tinggi dari Levi, mereka memandangnya dengan merendahkan. Seorang pria mengulurkan tangan untuk mendorongnya. Namun, Levi bereaksi secepat kilat dan menendang lututnya. Pria itu mengerang ketika kakinya membuat kontak dan jatuh ke tanah dengan kesakitan. Itu sama untuk orang asing lainnya. Dia berlutut di tanah dan menjerit kesakitan. Keduanya berjuang untuk bangun, tetapi Levi menginjak bahu mereka. Mereka tampak kempis dan tidak bisa lagi bangun. Mereka hanya bisa berlutut dengan patuh. "Ayah, lakukan apa yang mereka lakukan padamu. Karena mereka menamparmu, kamu akan membalas budi mereka." Levi memberitahu Harun. Aaron ragu-ragu sejenak sebelum berjalan ke arah mereka. Dia memberi mereka beberapa tamparan terus-menerus. Suara jernih dan tajam memenuhi ruangan. Aaron menghela nafas yang telah dia tahan selama ini. "Besar. Ini hebat. Saya merasa sangat baik." Semua orang di luar bertepuk tangan dan bersorak untuk mereka. "Siapa yang tahan melihat kita sendiri diintimidasi di wilayah kita sendiri? Ini sangat bagus. Ingat, kamu berada di Erudia. Setidaknya kamu harus bekerja sama dengan kami. Ini bukan tempat kamu bisa membuang beban karena hak istimewamu." Levi menghukum. Kedua orang asing itu terus menatap Levi dengan jijik. "Orang rendahan, mari kita tunggu dan lihat apa yang akan terjadi padamu." Neville melanjutkan, "Ya, Anda ditakdirkan. Apakah Anda tahu apa yang baru saja Anda lakukan? Saya meminta mereka untuk meminta maaf. Apakah itu salah?" Jawab Levi. Dia menendang kedua orang asing itu dan memerintahkan, "Minta maaf. Pertama, minta maaf karena melompati antrian. Kedua, minta maaf karena merobek dokumen aplikasi. Ketiga, minta maaf karena memukul orang." Pada saat ini, Aaron berpikir bahwa menantunya adalah orang yang mendominasi. Bagaimana dia menjadi sampah yang tidak berguna? Aaron juga berseru, "Ya, minta maaf." "Hei, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu dalam masalah besar," teriak Neville. Levi tidak peduli dengan apa yang dikatakan Neville. Dia menatap marah pada dua orang asing dan tertawa. "Kamu tidak ingin meminta maaf, kan? Baiklah, aku punya cara untuk membuatmu patuh. Juga, kamu akan dideportasi dan diusir dari Erudia. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Kamu sudah selesai." Neville memperingatkan. Levi tertawa, "Kenapa? Apakah Anda tidak senang melihat tuan asing Anda berlutut di tanah? Saya mendengar bahwa Anda adalah orang yang memberi mereka hak istimewa seperti itu. Saya ingin bertanya, hak apa yang mereka miliki untuk diberikan hak istimewa ini? Rekan-rekan senegara kita telah menunggu dalam antrian selama 1 hingga 2 jam, namun Anda membiarkan orang asing ini melompati antrian sesuka mereka. Apakah kamu akan melanjutkan ini? Biarkan saya memberitahu Anda ini. Saya tidak akan menyelesaikan dokumen Anda untuk Anda mulai sekarang." Neville mengancam mereka. "Haha, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat." Pada saat ini, sebuah mobil mewah putih berhenti di luar. Bersambung.